Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Poni Harsanti MSc AKT selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kasus 4 PT Unicom. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Yabila dengan NIM 010 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila dengan NIM 002. Perkenalkan, nama saya Amelia Nabila Putri dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Evika Fitri Azulianti dengan NIM 008. Program pengujian substantif. Program ini dirancang untuk memverifikasi keberadaan, kelengkapan, dan keakuratan saldo kas kecil. Yang pertama, pemeriksaan fisik atau cash count, melakukan perhitungan fisik uang tunai atau logam dan kertas secara mendadak pada tanggal 2 Januari 2020 untuk dibandingkan dengan saldo buku. Yang kedua, vouching, memeriksa bukti pengeluaran kas kecil atau PVJ untuk memastikan otorisasi dan klasifikasi biaya yang tepat. Yang ketiga, pisah batas atau cut-off test, memastikan transaksi yang terjadi setelah akhir tahun Januari 2020 tidak dicatat sebagai biaya tahun 2019. Selanjutnya, rekonsiliasi kas, menghitung kembali saldo kas kecil dari hasil perhitungan fisik ditambah pengeluaran yang belum diremburse untuk disesuaikan dengan data tetap atau impression found. Konfirmasi internal, yang terakhir melakukan verifikasi terhadap bon-bon sementara atau tanda utang pegawai untuk memastikan validitasnya. Selanjutnya, uang kertas nominalnya yang pertama 10.000, jumlah lembarnya 8 lembar, jumlahnya 80.000. Yang kedua 5.000 untuk nominalnya, lembarnya 7 lembar, jumlahnya 35.000. Yang ketiga nominalnya 1.000, jumlah lembarnya 9 lembar, jumlahnya 9.000. Yang terakhir Rp500, lembarnya 5 lembar, berjumlah 5 lembar, jumlahnya 2.500. Total keseluruhannya 126.500. Untuk uang logamnya, nominalnya yang pertama Rp100, jumlah kepingnya 95 keping, jumlahnya 9.500. Nominal yang kedua Rp50, jumlah kepingnya 70 keping, jumlahnya 3.500. Yang terakhir nominalnya Rp25, jumlah kepingnya 140 keping, jumlahnya 3.500. Total keseluruhannya 16.500. PT Cash Voucher PVC 121 tanggal 30 Desember, keterangan alat tulis kantor jumlah Rp9.500 tikmak centang. PVC 122 tanggal 30 Desember, keterangan perlengkapan jumlah Rp1.250 tikmak centang. PVC 123 tanggal 31 Desember, keterangan telepon jumlah Rp15.410 tikmak centang. PVC 124 tanggal 2 Januari 2020, keterangan jamuan jumlah Rp4.390 tikmak centang. PVC 125 tanggal 3 Januari 2020, keterangan transport jumlah 3.000 tikmak centang. PVC 126 tanggal 4 Januari 2020, keterangan alat tulis kantor jumlah Rp750 tikmak centang. Total PVC yaitu Rp34.300. Berikutnya adalah bon sementara. Bon sementara tanggal 30 Desember 2019, keterangan bon pegawai administrasi jumlah Rp22.500 tikmak centang. Tanggal 31 Desember 2019, keterangan bon pegawai penjualan jumlah Rp47.500 tikmak centang. Total bon sementara yaitu Rp70.000. Rekonsiliasi kas kecil PT Unicom, rekonsiliasi kas kecil per 31 Desember 2019. Keterangan saldo kas menurut catatan perusahaan 31 Desember 2019, saldo kosong, total Rp247.300.
dikurangi beban yang belum dicatat. PVC 121 alat-alat tulis saldo Rp9.500, PVC 122 perlengkapan kantor saldo Rp1.250, PVC 123 biaya telepon saldo Rp15.410, bon utang pegawai administrasi saldo Rp22.500, bon utang pegawai penjualan saldo Rp47.500. Total pengurangan yaitu Rp96.160. Saldo buku setelah penyesuaian yaitu Rp151.140. Saldo menurut perhitungan fisik atau opnan 2 Januari 2020, uang tunai atau kertas dan logam saldo Rp143.000 ditambah pengurangan Januari 2020 atau PVC 124 saldo Rp4.390. Total fisik real yaitu Rp147.390. Selisih kurang kas yaitu min Rp3.750. Baik, selanjutnya adalah kertas kerja yang dibuat oleh Malik Nugraha pada tanggal 2 Januari 2020 dengan keterangan A. Uang tunai atau fisik yang terdiri dari uang kertas dan logam sebesar Rp143.000. B. Surat berharga atau cek yang terdiri dari cek belum setor sebesar Rp2.505.000 dan cek mundur sebesar Rp20.151.000. Dan C. Bukti pengeluaran atau voucher dan bon yang terdiri dari PVC sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu PVC 121, 122, dan 123 sebesar Rp26.160 dan bon sementara pada bulan Desember sebesar Rp70.000 dan PVC Januari 2020 yaitu PVC 124 sebesar Rp4.390. Maka total bukti sebesar Rp100.550 dengan tikmark C yaitu perhitungan fisik telah disaksikan oleh kasir atau rindang, dan D total dana dikelola yaitu sebesar Rp243.550. E yaitu saldo buku kas kecil atau perusahaan sebesar Rp247.300. Maka selisih kurang yaitu sebesar Rp3.750 dengan catatan PVC 125 dan 126 tidak dihitung karena terjadi setelah jam opnam. Selanjutnya adalah rekonsiliasi bank dengan catatan saldo kas buku perusahaan sebesar Rp247.300 dan yang kedua ada cek yang belum disetor ke bank yaitu pada tanggal 30 Desember dengan nomor cek XZ345678 dari Bank BRI atas nama Asep sebesar Rp275.000 pada tanggal 30 Desember dengan nomor cek XX430018 dari Bank BNI atas nama Edi sebesar Rp300.000 dan pada tanggal 31 Desember bernomor cek AB657456 dari Bank Mayapada atas nama Utomo sebesar Rp412.500 dan pada tanggal 31 Desember dengan nomor cek AA860002 dari Bank Jabar atas nama Wijaya dengan jumlah Rp1.517.500. Maka total keseluruhan dari cek yang belum disetor ke bank adalah sebesar Rp2.505.000. Baik, selanjutnya adalah rekonsiliasi bank per 31 Desember 2019 dengan keterangan yaitu saldo kas menurut buku sebesar Rp247.300 dengan tikmark checklist 1 yang artinya sudah dicatat dalam buku kas ditambah dengan setoran dalam perjalanan yaitu cek atas nama Asep
sebesar 275.000 dengan cek tick mark checklist A, yang berarti penerimaan cek belum disetor ke bank. Dan yang kedua ada cek atas nama Edi dengan jumlah 300.000 dengan tick mark checklist A, yang berarti penerimaan cek belum disetor ke bank. Dan yang ketiga ada cek atas nama Utomo dengan jumlah 412.500 dengan tick mark yang sama, yaitu checklist A. Dan yang keempat ada atas nama Wijaya sebesar 1.517.500 dengan tick mark checklist A. Maka artinya adalah penerimaan cek belum disetor ke bank. Maka total setoran dalam perjalanan sebesar 2.505.000 dikurangi selisih yaitu 3.750, maka saldo kas yang seharusnya sebesar 2.748.550 dengan tick mark 2 checklist, yang berarti saldo kas setelah penyesuaian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal yang pertama, beban alat tulis di debit sebesar 9.500, beban peralatan kantor di debit sebesar 1.250, beban telepon di debit sebesar 15.410, piutang karyawan di debit sebesar 70.000, kas kecil di kredit sebesar 96.160. Jurnal yang kedua, selisih kas di debit 3.750, kas kecil di kredit 3.750. Sekian dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.